Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah keluargaku yang dirahmati Allah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita kembali membahas syubhat atau ketergelinciran dan kebingungan mutakallimin min Asy'ariyah dari kalangan mazhab Asy'ari, yaitu kebingungannya Dr. Abdul Qadir Al-Husain dalam masalah ta'wil. Nah, kita sudah jelaskan kemarin bahwa Abdul Qadir itu dia mengingkari, dia bilang maudhi'ul qadamain itu bukan menunjukkan kepemilikan, bukan tempat kakinya Allah. Padahal kita sudah jelaskan kalau dia pungkiri kaki Allah zatiyah khabariyah, itu berarti dia memungkiri hadis Sahihain Bukhari dan Muslim. Kalau dia pungkiri sanadnya, hadis yang dinukilkan oleh Batin Muslim Ibn Batin dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, maka itu sanadnya lebih bagus daripada perkataan Ibnu Abbas bahwa kursi adalah ilmu yang dinukilkan oleh Ja'far ibn Abi Mughirah. Ja'far ibn Abi Mughirah kita sudah jelaskan, orangnya itu disepakati kebanyakan semua ahlul hadis bahwa tertolak periwayatannya. Abu Zur'ah dalam tafsirnya menolaknya, Al-Hafiz Ibnu Hajar menolaknya, Ibnu Manda menolaknya, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal lain katakan orangnya lemah semua. Jadi dari mana dia pahami kursi adalah ilmu? Dari ilmu daruriyat, dari akalnya. Kan kita sudah jelaskan bahwa mutakallimin itu kalau dia mendapatkan ayat-ayat sifat, dia rasa itu sudah bertentangan dengan ilmu daruriyat, dengan akal, maka dia kembalikan kepada akal, bukan dia kembalikan kepada ilmu qat'i, Quran dan sunnah. Padahal masih banyak penjelasannya dalam sunnah dalam Quran apa maksudnya, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, itba'ut tabi'in tentang masalah itu banyak. Tapi mereka bukan kembali kepada perkataan begitu, mereka kembali kepada akal mereka, kepada pemahaman Ibnu Sina, pemahamannya Abu Ishaq Syirazi, pemahaman mutakallimin Abu Ma'ali, perkataan Al-Amidi, perkataan Al-Ghazali sebelum taubat. Nah, itu mereka kembali ke perkataannya para mutakallimin, ujung-ujungnya kepada akal juga. Mari kata dia lagi, dia punya pernyataan yang berikutnya, yang kelima. Oke. ثم وهذه القضية الأهم، هذا الموضع بالذات حينما ذكره وكيع ابن الجراح رحمه الله ونقل عن السلف السابقين له، قال لا يفسرون شيئا من ذلك، يعني الكرسي ذكر بالنص الكرسي موضع القدمين، قال لا يفسرون شيئا من ذلك، فكيف تستجيزون أيها الوهابية تفسير ذلك؟ الوهابية وقعوا في الضلال من أكثر من جهة. أولا إنكار التأويل، ماشي، يقول السلف كثير منهم ما كان يؤول، يعني لم نقف عندها كثيرا. المصيبة الثانية التي خالفوا فيها السلف أنه حملوه على الظاهر وفسروه بظاهره، وهذا مخالف لطريقة السلف. الأمر الثاني ثم Abdul Qadir di sini katakan bahwa yang lebih penting lagi dari kesesatan katanya Wahabi, maksudnya itu ya ulama Haramain, Syekh Utsaimin, Syekh bin Ba'az, Syekh Albani, dan
pemahaman mereka, yaitu pemahaman pemahaman sunnah, memahami Quran, hadis berdasarkan ilmu qat'i, maksudnya berdasarkan Quran dan sunnah dan asar. Mereka maunya berdasarkan akal. Jadi mereka sebut kesesatan seperti ulama-ulama Khomeini itu mereka bilang tekstual, memahami berdasarkan lafaz, itu mereka bilang itu, mereka sebut tekstual katanya. Oke, dia di sini dia katakan juga bahwa pelanggaran juga katanya kelompok Wahabi, sekalipun maksudnya Wahabi itu bagaimana kita juga tidak tahu ya, karena mereka itu biasa memberi nama-nama orang yang tidak sesuai dengan mereka dengan nama-nama yang jelek. Dalam Al-Quran Allah katakan samaitumuha antum aba'uhum, maksudnya kita itu mau baku berdebat dengan mereka kasih nama sendiri, mereka pahami sendiri, baru kita mau ajak kita debat dengan istilah yang mereka kasih istilah sendiri. Sama dengan orang kafir dahulu, begitu juga kasih nama per satu kegiatan, satu ibadah, kasih nama dong pun Tuhan, nama Lata, nama Uzza, dong kasih nama sendiri, dong suruh orang yakini dengan keyakinan itu, baru suruh katong tuh mau berdebat dengan nama yang sama itu muha antum abahum, kamu kasih nama sendiri, kamu bingung sendiri, baru kamu mau suruh orang paham, maunya orang pahami berdasarkan pemahaman mereka. Kita lanjut. Di sini dia katakan kesesatan Wahabi katanya itu dia bilang tadi itu menafsirkan katanya maudhi'ul qadamain, tempat kaki Allah, secara teks, karena dia bilang ada riwayat dari Waqi' bin Jarrah katanya, Waqi' kan salaf toh, Waqi' bin Jarrah katanya dia katakan bahwa kami itu menghadiskan atau meriwayatkan hadis Ibnu Abbas itu tanpa mentafsirkan apapun, begitu. Tapi kalau kita lihat pernyataannya ini maksud perkataan Waqi' bin Jarrah itu, kalau kita buka-buka kitab atau kita bisa lihat di Maktabah Syamilah di manakah, itu perkataan Waqi' bin Jarrah itu ada dalam kitabnya salah satunya dalam kitab Al-Imam Daruqutni, kitab As-Sifat. Di sana Yahya bin Ma'in katakan bahwa Yahya bin Ma'in itu dia menukilkan siapa? Coba kita lihat dulu catatanku ini. Yahya bin Ma'in itu dia menyaksikan ada salah seorang dari perawi yang bernama Zakaria ibn Adi itu bertanya kepada Waqi' bin Jarrah tentang maudhi'ul qadamain, tentang hadis maudhi'ul qadamain. Lalu Waqi' bin Jarrah katakan bahwa saya berjumpa dengan Ismail bin Abi Khalid, berjumpa dengan Sufyan, mereka meriwayatkan hadis ini wala yufassiruna syai'an, dan tidak mentafsirkan sedikit pun. Nah, jadi dia pahami di situ bahwa tidak dikomentari, hanya diriwayatkan saja, titik. Kalau orang tanya maksudnya apa, pokoknya titik. Nah, maksud begitu. Maksud habis riwayatkan akan diam, jangan bicarakan. Padahal kalau kita mau lihat asbab urut maksud perkataan Waqi' itu la yufassiruna syai'an, itu maksudnya di zaman itu ada pemahaman menyimpang kayak Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah.
Dan sudah banyak Jahmiyah tersebar saat itu, banyak mulai berkembang. Jadi orang-orang itu memahami Mawdi'ul Qadamain itu dengan pemahaman majaz, sama dengan pemahaman ini, pemahaman si Dr. Abdul Qadir ini. Jadi melihat perkembangan Jahmiyah, orang-orang sudah mulai tergelincir dalam memahami ayat sifat kepada pemahaman takwil 180 derajat yang kita sebut tahrif, merubah-rubah makna. Maka para periwayat hadis itu dong saya mau ada perubahan tafsir seperti itu, dong saya mau tafsir seperti itu, dong saya mau takwil seperti itu. Makanya dong itu kalau meriwayatkan ayat sifat, dong larang jangan tafsirkan macam-macam, sesuai lafaznya saja. Maksudnya begitu. Sesuai lafaznya maksudnya apa? Coba kalau kita lihat perkataan sanad perkataan Waqi' bin Jarrah yang dinukilkan oleh Yahya bin Ma'in dalam kitab Asma wa Sifat. Di sana itu ada salah seorang perawi, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam dia termasuk yang menukilkan perkataan Waqi' bin Jarrah, dan dia tentu lebih paham apa maksud kata Waqi' bin Jarrah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim ini sebagaimana dinukilkan dalam kitab-kitab ulama, dinukilkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Dia bilang begini, kata Waqi' bin Jarrah tentang kalimat la yufassiruna syai'an, tidak mentafsirkannya, itu maksudnya adalah tidak mentafsirkannya selain daripada lafaznya. Jadi memahami lafaz saja. Coba lihat, sementara Abdul Qadir tadi, Dr. Abdul Qadir bilang memahami lafaz itu sesat. Coba Abdul Qadir tadi bilang bahwa kesalahan Wahabi adalah memahami lafaz saja, memahami makna secara lafaz saja. Sementara Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Baghdadi Al-Harawi yang termasuk perawi yang menukilkan perkataan Waqi' bin Jarrah dalam bukunya Imam Daruqutni yang disampaikan oleh Yahya bin Ma'in yang dimuat dalam kitab Sifat Imam Daruqutni. Itu dia katakan, Abu Ubaid katakan bahwa maksud dari Waqi' adalah tidak mentafsirkan selain daripada lafaznya saja, memahami lafaznya maksudnya. Selain itu juga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu dia katakan bahwa maksud Sufyan tadi yang Waqi' bin Jarrah katakan itu, Waqi' bin Jarrah bilang saya bertemu dengan Sufyan, saya bertemu dengan Ismail ibn Khalid. Ini salaf semua, mereka membawakan hadis itu dan tidak mentafsirkannya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu dia berkata bahwa maksudnya Sufyan bahwa la yufassiruna, maksudnya Sufyan tidak mentafsirkan. Sufyan kan tidak mentafsirkan membawakan Mawdi'ul Qadamain ini menurut Waqi'. Imam Az-Zahabi katakan bahwa maksudnya Sufyan adalah qira'atuha tafsiruha, membacakan lafaznya itu sudah tafsirnya, tafsirnya. Imam Az-Zahabi bahkan dia katakan ya'ni annaha bayyinatun wadihatun fil lughah la yanbaghi biha madha'iqut ta'wil wa tahrif. Imam Az-Zahabi bilang dalam kitabnya Al-Ulu, maksud daripada Sufyan itu adalah bacaan hadis itu adalah tafsirnya, sudah seperti itu dipahami berdasarkan lafaz, dan itu sesuai dengan bahasa, dengan lughah, jelas, wadihatun bayyinatun, membawakan dengan lafaz itu sudah jelas dan sudah rinci, bayyinatun jelas, wadihatun terang menerang, la yang bagi biha madha'iqut ta'wil, tidak boleh membawanya pada takwil. Takwil maksudnya takwilnya Jahmiyah, karena takwilnya Jahmiyah itu dia mengingkari makna lafaz. Mereka ingkari itu sifat-sifat,
mereka ingkari semua sifatnya Allah. Kalau mutakallimin Asy'ari kayak Dr. Abdul Qadir ini, mereka juga ingkari sifat Allah seperti sifat khabariyah, sifat ikhtiyariyah. Sifat khabariyah itu wajah, tangan, tertawan Allah, kaki Allah. Sifat ikhtiyariyah itu macam perbuatan Allah. Dong ingkari, dong hanya menetapkan sifat ma'ani saja. Sifat ma'ani itu macam Rahman, Rahim. Lucu, memang lucu. Jadi salah paham terhadap perkataan-perkataan para salaf. Nah, baru dia bilang lagi bahwa kesesatan Wahabi adalah memahami secara teks. Wah, justru dia yang salah paham. Oke. Demikian 15 menit. Kita lihat lagi syubhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.